Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang PBV-nya berada di angka terendah PBV 3 tahun terakhir. Apakah saham ini sudah sangat murah sekali? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri, dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas, serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Nah, untuk saham INKP ini sudah sempat dibuatkan videonya terkait laporan keuangan Q3 tahun 2022. Saat itu, harga sahamnya di angka 8.625. Sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham INKP cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 78%, di mana pada tahun 2017 sempat naik hingga 25%. Sebaliknya, pada bulan November saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 33% saja. Dan untuk bulan Maret tahun 2023 ini sendiri, saham INKP sudah turun 13%. Di mana dalam tahun 2023 secara total sudah turun 21%. Nah, sekarang kita akan bahas laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2022 yang dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika. Untuk total asetnya, perusahaan berjumlah 9,6 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana komponen yang mendominasi adalah aset tetap sebanyak 3,2 juta dolar, yang mana ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Selain itu ada juga saldo kas sebanyak 1,2 juta dolar yang mengalami peningkatan, dan piutang usaha pihak berelasi sebanyak 1,2 juta dolar juga. Jika kita membandingkan saldo kasnya dengan total liabilitas yang mencapai 4 juta dolar, berarti mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Nah, mayoritas hutang perusahaan berasal dari pinjaman bank jangka pendek sebanyak 1 juta dolar. Dan ini tentu akan berdampak pada besarnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk sisi ekuitas, mereka mempunyai ekuitas 5,6 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian dari aspek laba rugi, penjualan neto berjumlah 4 juta dolar yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena kenaikan penjualan lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba brutonya naik dari 1,2 menjadi 1,5 juta dolar. Sekarang kita lihat untuk pencapaian laba di tahun 2022. Labanya naik dari 526.000 menjadi 857.000 dolar di tahun 2022 ini. Poin berikutnya adalah historical EPS. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini atau saham INKP punya historical EPS yang konsisten bertumbuh dalam 4 tahun terakhir, di mana IPS terbesar di tahun 2022 dan IPS terendah di tahun 2019. Untuk aspek dividen, saham ini juga cukup konsisten membagi dividen setiap tahun meskipun dengan dividen per share yang cenderung fluktuatif. Dividen yieldnya sekitar 0,7% per 2,8 dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal per lembar 15.900, saham ini hanya dijual dengan angka 6.875 saja. NPM 21 dengan ROE 15%, angka yang bisa dikatakan masih baik. Dan DER-nya meskipun 72%, tapi seperti pembahasan tadi, saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh liabilitas yang perusahaan ini miliki. Nah, untuk perkembangan harga saham, pada waktu video Q3 2022 dibuat, harga saham INKP di angka 8.625 dan kini sudah turun hingga ke angka 6.875 rupiah. Teman-teman bisa baca di sini untuk historical PBV-nya, di mana historical PBV saat video ini dibuat menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir, yang mana berada di angka sekitar 0,4 kali. Dan angka tersebut mirip seperti angka valuasi PBV pada bulan Maret dan April tahun 2020. Rata-rata PBV saham ini berada di angka 0,70 kali, yang berarti diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya.
Dulu bahkan sempat berada di atas PBV 1 kali, tapi pernah juga turun hingga ke PBV 0,4 kali. Demikianlah pembahasan saham INKP. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Dan apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.